Hai teman-teman, Assalamualaikum, salam sehat dan bahagia selalu. Kali ini kita akan membuat tas rajutan dengan bentuk buah anggur. Selamat mengikuti. Siapkan alat dan bahannya. Saya gunakan benang dari Milk Cotton dan hooknya 4,0 mm. Buat slip knot, lalu buat 40 chain. Lalu gabungkan di chain yang awal dengan slip stitch. Masuk ke setiap chain berikutnya, masing-masing diisi dengan slip stitch. Di baris pertama, jumlahnya ada 40 slip stitch. Gabungan lagi di slip stitch yang awal, lalu buat 2 chain. Kita lanjut baris kedua, masuk di lubang yang sama, tambahkan 1 double crochet. Untuk 2 chain di awal tidak usah dihitung ya. Lalu masuk ke stitch berikutnya buat 14 double crochet. Baris kedua buat awalan 2 chain dan dibalik. Masuk ke 15 stitchnya, buat 2 double crochet di dalam satu lubang atau double crochet increase. Jadi buat double crochet increase 15 kali. Baris kedua jumlahnya ada 30 double crochet, lalu buat 1 chain, putus benangnya dengan korek, rapikan sisa benang. Lalu dibalik dan buat satu lagi bagian dengan cara yang sama. Kita hitung ulang lagi dari baris pertama untuk pola buah anggurnya. Ambil benang warna lain buat slip knot.
Kita tidak masuk di stitch-nya, tapi di rongga-rongga rajutan ini, lewati 2 double crochet dari ujung, ambil benangnya dari sini. Buat 3 chain, masuk di dalam lubang yang sama, di rongga yang sama, buat 4 tusuk puff atau 4 half double crochet together. Kait benang dan selesaikan. Buat 2 chain, lewati 2 double crochet di bawah, masuk ke dalam rongga lagi, buat 4 tusuk puff atau 4 half double crochet together. Sudah ada 2 motif puff, ulangi 12 kali lagi, buat 2 chain, lewati 2 double crochet, masuk ke dalam rongga, buat 4 tusuk puff, langsung selesaikan. Di rongga yang terakhir ada 4 tusuk puff atau 4 half double crochet together, langsung diselesaikan. Tidak ada 2 chain ya. Jumlahnya ada 14 motif puff seperti ini. Lalu ambil bagian yang kedua. Kita ulangi lagi cara yang sama seperti di awal. Lewati 2 double crochet, masuk di dalam rongga. Buat 4 tusuk puff. Langsung selesaikan. Lalu buat 2 chain, lewati 2 double crochet, buat 4 tusuk puff. Ulangi pola ini 13 kali. Bagian yang kedua juga ada 14 motif puff, langsung digabungkan di motif puff yang awal, buat slip stitch, lalu buat 1 chain, putus benangnya dengan gunting. Pasang penanda di rongga ini dan juga di rongga sebelahnya. Caranya hitung 14 motif, lalu beri penanda di rongga pas kita menyatukannya tadi. Di setiap penandanya ini kita akan buat pengurangan, jadi tidak ada 2 chainnya. Ambil benang warna magenta, buat slip knot, lalu kita masuk di bagian slip stitch. Buat 3 chain, masuk di dalam rongga, buat 4 tusuk puff, selesaikan. Masuk ke rongga berikutnya, buat pola ini, buat 2 chain, lalu 4 tusuk puff, sebanyak 12 kali. Baris kedua ada 13 motif puff. Rongga yang ada penandanya ini dilewati, masuk ke rongga berikutnya, buat 4 tusuk puff. Pindahkan penandanya di pengurangan baris kedua ini. Lanjut buat
3 chain dan 4 tusuk puff sebanyak 12 kali. Jumlahnya juga ada 13 motif puff, langsung gabungkan di motif puff yang awal dengan slip stitch. Pindahkan penandanya di baris kedua pengurangan. Baris ketiga buat 3 chain, masuk di dalam rongga, buat 4 tusuk puff. Selesaikan. Buat 2 chain, masuk ke rongga berikutnya, lalu buat 4 tusuk puff. Ulangi pola ini 11 kali. Baris ketiga ada 12 motif puff, lewati satu rongga yang ada penandanya, masuk ke rongga berikutnya, buat 4 tusuk puff. Pindahkan penandanya ke pengurangan baris ketiga, lalu buat 2 chain dan 4 tusuk puff sebanyak 11 kali. Ada 12 motif puff lagi, lewati rongga yang ada penandanya, langsung gabungkan dengan slip stitch. Setiap barisnya berkurang 2 motif puff, jadi setiap pengurangannya dikerjakan di bagian rongga yang kita beri penanda. Lanjutkan seperti itu, dan di sini saya sertakan pola tulisnya. Di sini sudah saya kerjakan sampai di baris ke-13, tersisa 2 motif puff seperti ini. Lalu kita akan menggabungkan bagian bawahnya. Buat 1 chain, gabungkan motifnya ini dengan single crochet. Dua chainnya digabungkan dengan 2 single crochet. Motifnya digabung lagi dengan 1 single crochet, lalu buat slip stitch di lubang yang sama. Putus benangnya dengan gunting, rapikan sisa benang. Untuk membuat hiasan bunga puffnya, buat magic ring, lalu buat 1 chain, masuk di dalam magic ring, buat 5 single crochet. Tarik benang yang pendek dan eratkan, gabungkan di single crochet yang pertama dengan slip stitch. Buat 3 chain, masuk ke stitch berikutnya, buat 5 tusuk puff. Selesaikan, lalu buat 3 chain.
Kembali ke lubang yang sama, gabungkan dengan slip stitch. Ini sudah jadi satu kelopak bunga puff. Ulang lagi, buat 3 chain. Masuk stitch berikutnya, buat 5 tusuk puff. Kait benang dan selesaikan, lalu buat 3 chain, masuk di lubang yang sama, gabungkan dengan slip stitch. Ulangi membuat pola kelopak bunganya sampai mendapat 5 kelopak bunga. Putus benangnya dengan gunting, rapikan sisa benang. Untuk membuat butik bunga, buat magic ring, lalu buat 3 chain. Masuk ke dalam magic ring, buat 6 double crochet together atau 6 double crochet tidak selesai digabung jadi satu. Tarik benang di awal dan eratkan, lalu buat 1 chain, sisakan sedikit benang dan putus benangnya dengan korek. Ikat kedua sisa benangnya, lalu dirapikan. Lalu buat daun dengan tali. Untuk polanya sudah ada di video saya yang sebelumnya. Di sini saya tinggal menggabungkannya. Dimasukkan ke motif puff, lalu digabungkan dengan slip stitch 2 kali. Putus benangnya dengan gunting, rapikan sisa benang. Cara pasang gantungannya tinggal diikat saja di bagian tali seperti ini, dan juga bisa ditambahkan tali selempang. Untuk caranya sudah ada di video saya yang sebelumnya ya. Talinya ini dimasukkan di baris ketiga yang warna hijau, lalu diikat dengan simpulnya adjustable supaya bisa ditarik-tarik untuk dipanjangkan ataupun dipendekkan. Sekarang tas rajut anggurnya sudah jadi. Terima kasih sudah mengikuti video ini, semoga suka dan bermanfaat.